Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan putra-putrinya bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membawakan satu materi masih tentang vaksin COVID-19, terutama pada ibu menyusui. Kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan beberapa orang yang mengkhawatirkan apakah nanti setelah dia atau ibu menyusui tadi divaksin, apakah nanti partikel vaksinnya itu akan mengganggu kesehatan si bayi lewat partikel vaksin yang akan melewati ASI. Kurang lebih demikian kekhawatiran banyak ibu-ibu menyusui. Sebelum menjawabnya atau membahasnya, seperti biasa, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang sudah rajin atau baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik tanda loncengnya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya di @ronitamba. Di sana saya tetap memberikan banyak materi, banyak tulisan-tulisan menarik, dan juga banyak motivasi-motivasi bagi ibu-ibu, khususnya yang memiliki anak yang bertumbuh dan berkembang. Tanpa basa-basi, kita mulai pembahasannya. Yuk! Kita ketahui bahwa WHO itu sudah merekomendasikan pemberian yang namanya vaksin COVID-19. Di negara kita juga sudah direkomendasikan pemberiannya. Manfaat dari ibu menyusui apabila dia divaksin itu double. Double artinya si ibu dapat perlindungan, si bayi juga dapat. Jadi, eman-eman atau sayang kalau misalnya ibu-ibu menyusui masih pada takut akan vaksin ini. Karena di samping ibu terproteksi, bayi Anda yang belum diimunisasi juga terdapat benefitnya atau terdapat manfaatnya, yaitu terlindungi juga. Lewat mana? Lewat antibodi yang diproduksi oleh si ibu tadi akan melewati yang namanya ASI. Jadi itu manfaat dari seorang ibu menyusui yang mendapatkan vaksinasi. Jadi jangan dilewatkan tentunya kesempatan-kesempatan ini. Sesuai dengan rekomendasi WHO nih ya, bahwa ibu yang menyusui yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 sebelum, sesaat, dan setelah divaksin tidak perlu menghentikan proses menyusuinya. Karena mungkin banyak orang itu khawatir jangan-jangan nanti ketika divaksin akan membuat suatu gangguan, ya, gangguan kesehatan pada ibunya dan juga gangguan kesehatan pada bayinya. Kekhawatiran yang paling banyak dikemukakan oleh orang tua pada saya dan juga mungkin pada masyarakat umum adalah apakah partikel dari vaksin COVID-19 ini bisa melewati ASI sehingga mengganggu kesehatan pada bayinya. Tentu kalau bicara tentang kesehatan bayi merupakan fokus dari semua orang tua. Jadi semua orang tua pasti tidak ingin ada gangguan kesehatan pada bayinya. Untuk menjawab semua kekhawatiran ini, saya mengambil dari satu penelitian. Jurnal penelitian ini masih baru ya, berjudul Evaluation of Messenger RNA from COVID-19 Vaccine in Human Milk. Nah, jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Nah, penelitian ini melibatkan 7 ibu menyusui sebagai sampelnya, di mana nanti diambil ASI sebelum divaksin sebagai kontrolnya dan juga ASI setelah divaksin sebagai pemeriksaannya. ASI-ASI yang sudah diambil ini akan dikelompokkan kontrol dan juga perlakuan.
pada ibu yang sudah divaksin tadi akan diambil ASI-nya pada saat 4 sampai dengan 48 jam setelah si ibu tersebut divaksin. Didapatkan pada penelitian ini rata ibu menyusuinya usianya adalah 37 tahun. Sedangkan usia bayinya antara 1 bulan sampai 3 tahun. Jadi range-nya lumayan lebar. Apa hasilnya? Kita lihat hasilnya pada grafik berikut. Didapatkan ternyata penelitian ini menemukan partikel vaksin yang terdeteksi pada ASI itu di bawah ambang batas kadar deteksi. Coba kita lihat di sini pada grafik. Ini ada P1, artinya pada ibu menyusui yang nomor 1, ada P2, P3, P4 sampai dengan P7. Jadi ini adalah kelompok atau masing-masing si ibu tadi. Ada yang ibu pertama, ibu kedua, dan sampai ibu ke-7. Dan kita lihat di sini, ini ada batas ambangnya ini ya, yang 0 ini sampai 1. Ini ternyata didapatkan hasilnya semua di bawah ambang deteksi. Apa artinya? Artinya penelitian ini memperkuat rekomendasi bahwa vaksin COVID-19 ini partikelnya tidak ditransfer ke bayi lewat ASI ibu tadi. Rekomendasi yang kedua atau kesimpulan yang kedua adalah ibu yang menyusui setelah divaksin tidak perlu menghentikan proses menyusuinya. Jadi, klop sudah bahwa penelitian ini mendukung rekomendasi dari WHO tadi yang mengatakan bahwa ibu menyusui setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 tidak perlu menghentikan proses menyusuinya. Sedangkan ini kita lihat kesimpulan yang ketiga nih. Tadi kan memang di bawah kadar deteksi, tapi kan tetap ada tuh. Ternyata partikel-partikel tadi, residu-residu tadi yang di bawah ambang batas ini nantinya akan didegranulasi atau dihancurkan oleh saluran pencernaan bayi tersebut, sehingga tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan pada bayinya. Jadi kesimpulannya aman pada bayinya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang apakah partikel vaksin COVID-19 akan ditemukan pada ASI seorang ibu setelah dia melakukan vaksinasi. Jadi kesimpulannya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tidak ditemukan pada kadar yang cukup besar, kadar yang bisa membahayakan pada bayinya. Bahkan tadi disimpulkan di bawah ambang batas. Sehingga kesimpulan yang kedua, ini yang paling penting adalah seorang ibu yang menyusui setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 tidak perlu untuk menghentikan proses menyusuinya. Jadi tetap saja dilakukan proses menyusui seperti sedia kala, seperti sebelum dia divaksinasi. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya, terutama ibu yang menyusui. Salam sehat. Dadah.